Tenaga kesehatan prioritas utama vaksin COVID-19. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan prioritas utama yang akan diberikan vaksin COVID-19 adalah tenaga kesehatan, dokter maupun perawat yang bekerja di rumah sakit. Menurut Khofifah, tenaga kesehatan baik dokter, tenaga medis, maupun perawat di rumah sakit merupakan profesi yang sangat rentan terhadap penularan dari virus COVID-19. Senada dengan Gubernur Jawa Timur, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan seluruh tenaga medis dan masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat yang high risk, pekerja pada usia 18 sampai dengan 59 tahun. Menurut Menteri Kesehatan, hingga saat ini, kebutuhan dosis mencapai 320 juta dosis dengan indeks pemakaian vaksin, maka harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin. Tantangannya kan pasti lebih berat ya Bu Khofifah ya, setelah mendapatkan penghargaan, kemudian kondisi pandemi saat ini juga, apalagi tadi disampaikan, keselamatan dan kesehatan diutamakan. Apa upaya yang akan dilakukan lebih giat lagi, karena dalam masa pandemi ini, ya kita tahu semuanya, keselamatan dan kesehatan ini sangat diutamakan Bu Khofifah. Ya, kalau sebetulnya kan kita melakukannya itu berlapis-lapis. Jadi kalau misalnya pada asosiasi di Jawa Timur ini ada Apindo, ada juga Forkas, Forum Komunikasi Pengusaha. Jadi di Forkas kita koordinasinya nyambung sekali, Apindo juga nyambung sekali. Rata-rata mungkin tiap bulan kita ketemu saat pandemi COVID ini. Karena mereka juga support APD, mereka juga support masker dan seterusnya. Kemudian kita juga berbagi ketika kita keliling. Selalu di mobil saya, mobil rombongan saya itu selalu siap sprayer dengan disinfektan, selalu siap masker dan seterusnya. Vitamin-vitamin C itu selalu menjadi satu paket dalam kunjungan kami ke lapangan. Jadi memang ini harus berseiring dengan komitmen semua pihak, Jadi kalau dalam konsep ya pentahelix ini harus nyambung betul. Jadi kalau pentahelix ya ada pemerintah, ada private sector, ada kampus, ada masyarakat, kemudian media. Jadi semua dilibatkan ya begitu ya Bu Khofifah ya? Ya, jadi ya harus nyekrup lah. Maka saya seringkali menyebut rembuk nyekrup, itu bahasa Khofifah banget. Rembuk nyekrup, setelah rembukan harus disekrupkan, jangan kemudian ambiar, itu seringkali saya sampaikan. Baik. Ibu, ini kan kabar yang sangat kita tunggu akhirnya datang juga begitu ya, terkait masalah vaksin begitu. Ini dikatakan memang bulan November ini rencananya vaksin akan mulai didistribusikan begitu. Nah, kalau untuk sementara di Jawa Timur sendiri, untuk vaksin bagaimana Bu? Siapa nih kira-kira yang prioritas utama yang akan diberikan vaksin begitu? Ya, saya mendengar bahwa Jatim 1 dari 3 provinsi yang akan mendapatkan prioritas vaksin. Pertama pasti dokter. Karena dokter dan perawat ya, nakes maksud saya. Karena nakes ini yang memang termasuk berisiko tinggi dalam melayani macam-macam pasien, apakah pasien yang terkonfirmasi positif atau yang mungkin potensial OTG dan seterusnya. Jadi para nakes, dokter dan perawat ini akan menjadi prioritas. Kedua, mereka yang langsung dalam memberikan layanan publik keseharian, itu berarti ada TNI Polri. TNI Polri, terutama Polri ini kan tugas untuk bertemu dengan publik ini hampir unlimited. Ini yang harus mendapatkan prioritas. Jadi tergantung nanti jumlah yang kita terima berapa, maka prioritas-prioritas akan kita lakukan sesuai dengan kemungkinan risiko yang dihadapi oleh profesi-profesi tertentu. Untuk pejabat daerahnya sendiri bagaimana Bu? Ya, kalau kita, saya ini kalau swab sudah 7 kali, 8 kali kemarin. 8 kali swab, kemudian kalau rapid test
17 kali. Jadi ya terus menerus saya selalu sampaikan, saya harus aman, orang yang bersama saya harus aman. Badan saya harus terlindungi, orang lain yang bersama saya juga harus terlindungi. Saya rasa rumus-rumus sesederhana ini harus kita lakukan karena ada yang merasa ini di swab nanti ketahuan loh, kok takut ketahuan. Justru lebih cepat ya mudah-mudahan semuanya sehat. Tetapi kalau lebih cepat terkonfirmasi, lebih cepat mendapatkan layanan, maka lebih cepat sehat. Rumusnya seperti itu. Baik. Bu Hopipa, ini kita mau berbicara mengenai masalah yang lagi sedang ramai pada saat ini, terkait dengan Omnibus Law, begitu ya. Ini di Jawa Timur sendiri banyak penolakan begitu terkait dengan Omnibus Law ini. Bagaimana perkembangan sampai dengan saat ini, Bu? Saya dengar Bu Hopipa juga mengirimkan surat ke Presiden, begitu ya? Ya, jadi sebetulnya kan mereka awal rancangan undang-undang ini ke DPR, mereka sudah pernah menyampaikan aspirasinya, artinya sudah pernah mereka unjuk rasa. Lalu Mei mereka turun lagi, Juli turun lagi. Jadi waktu itu mereka sudah meminta Pemprov berkirim surat ke Presiden untuk meneruskan aspirasi mereka. Jadi kita sudah pernah menyampaikan aspirasi mereka. Tanggal 5 disahkan DPR, tanggal 8 itu yang demo ada beberapa komponen ya, tidak hanya buruh. Ada juga mahasiswa, ada komponen lainnya. Teman-teman dari perwakilan buruh pekerja kemarin minta kita mengirim surat kembali ke Presiden. Lalu saya sampaikan, kan dulu kita sudah pernah kirim gitu. Iya Bu, sekarang setelah disahkan minta lagi. Oke, draftnya kita susun, mereka paraf. Setelah itu mereka minta ketemu dengan pimpinan di Jakarta yang bisa menjelaskan konstruksi hukumnya. Saya tanya siapa yang dimaksud pimpinan Jakarta yang bisa menjelaskan konstruksi hukum. Ternyata yang mereka maksud adalah Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud. Pak Mahfud. Di depan mereka saya bertelepon ke Pak Mahfud dan beliau menyampaikan, kalau virtual silakan besok, langsung beliau sampaikan, silakan besok. Saya tanya, teman-teman mau virtual atau mau langsung? Kita mau ketemu langsung Bu, oke. Kalau gitu kita cari waktu. Kemarin siang, 2 hari lalu ya, kita hari Rabu diterima oleh Pak Mahfud jam 1 siang. Ada 25 perwakilan buruh serikat pekerja dari Jawa Timur, ada 8 yang sempat dialog cukup dalam. Dan apa yang disampaikan Bu dengan Pak Mahfud, Bu? Ya mereka menyampaikan ada UMK, ada UMSK, ada UMP. Mereka khawatir kalau upah minimum kabupaten kota, upah minimum sektoral kabupaten kota itu hilang, kemudian diganti UMP, upah minimum provinsi, itu kekhawatiran mereka. Kemudian mereka ingin mendapatkan penjelasan tentang definisi cuti, ingin mendapatkan penjelasan tentang pesangon, kemudian hal-hal lain mereka ada yang menyampaikan soal sertifikasi halal. Saya merasa Pak Mahfud memberikan jawaban sangat komprehensif dan penuh dengan proses seduluran Jawa Timur. Para wakil kemarin yang mendengarkan Pak Mahfud merasa puas atau tidak Bu dengan penjelasannya Bu? Mereka hanya ingin tahu UMK, UMSK. Terus mereka ingin ada PKB yang sudah mereka punya bukunya, perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan para buruh atau pekerja itu. Kalau itu sudah baik, standarnya sudah di atas Omnibus Law, minta tolong itu tidak dibatalkan. So far saya merasa sangat banyak kesepahaman yang terbangun dan Pak Mahfud memberikan ruang sangat longgar. Kita bisa membayangkan kalau sudah 8 orang diberi kesempatan dan masing-masing cukup longgar menyampaikannya, menurut saya relatif sudah terkomunikasikan. Ada hal yang cara menghitung pesangon, itu yang kemudian Pak Mahfud sampaikan, coba nanti saya teruskan ke menteri yang terkait. Misalnya hal-hal seperti itu kemarin sampaikan karena ada perbedaan cara ngitung pesangon yang 32% atau 43% ya kayak gitu. Ya.
Jadi kemarin Ibu bersurat ke Presiden itu karena desakan warga Jatim atau karena menurut pribadi Bu Khofifah emang harus Bukan, banyak yang permintaan teman-teman buruh pekerja. oke. Ya. Jadi memang Ibu menjembatani begitu ya Bu ya? Saya rasa ini proses demokrasi, jadi ketika ada aspirasi yang minta diteruskan, saya rasa tugas kita untuk meneruskan aspirasi mereka.